Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari Universitas Bengkulu, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika, dari Informatika 2017, di sini dari kelompok 2, dengan dosen pembimbing Ibu Rufita Faurina, STMN, dengan mata kuliah Sistem Terdistribusi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Middleware Organization. Kelompok kami terdiri dari Yunasti, NPM G1A 017001, saya Gina Laksmi Yolanda, NPM G1A 017003, Istiqomatul Badriah, NPM G1A 017013, Anissa Jelita, NPM G1A 017033, Andriansyah Sela Putra, NPM G1A 017047, Kika Indah Yuli Guspita, NPM G1A 017059, dan Rido Mansyah, NPM G1A 017075. Masuk ke pengertian, di sini Middleware Organization merupakan independen dari keseluruhan organisasi, sistem, ataupun aplikasi yang terdistribusi satu sama lain. Selain itu, Middleware Organization juga memiliki pengertian sebagai sebuah aplikasi yang secara logik berada di antara lapisan aplikasi dan lapisan data dari sebuah arsitektur layer-layer. Di sini Middleware Organization juga diartikan sebagai komponen perantara yang memungkinkan klien dan lapisan aplikasi dan sistem operasi saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Seperti dengan pengertian sebelumnya, di sini ada contoh dari Middleware Organization. Dapat kita lihat pada gambar terdapat 4 komputer, di mana 4 komputer ini di dalamnya menggunakan beberapa aplikasi seperti komputer 1 memakai aplikasi A, komputer 2 dan komputer 3 memakai aplikasi yang sama yaitu aplikasi B, dan komputer 4 ini memakai aplikasi C. Di sini terdapat OS yang dipakai oleh setiap komputer, terdapat 4. Penghubung antara komputer atau aplikasi yang ada di dalam masing-masing komputer, keempat komputer ini, yaitu middleware atau distributed system layer yang telah dijelaskan. Jadi dapat dengan jelas kita pahami bahwa distributed system layer atau middleware itu merupakan penghubung dari layer-layer antara aplikasi dan juga OS yang dipakai di dalam satu komputer atau beberapa komputer. Seperti di gambar ini terdapat 4 komputer. Jadi akan saling terhubung dengan adanya distributed system layer atau middleware ini.
Dua jenis pola desain middleware organization. Secara khusus, ada dua jenis. Yang pertama yaitu wrappers, yang kedua interception. Masing-masing menargetkan berbeda masalah, membahas tujuan yang sama untuk middleware mencapai keterbukaan. Akhir keterbukaan dicapai saat kita dapat membuat middleware saat runtime. Yang pertama, pengertian dari wrappers. Wrapper itu sendiri atau adapter merupakan komponen khusus yang menawarkan antarmuka yang dapat diterima oleh aplikasi klien, yang fungsinya diubah menjadi yang tersedia di komponen. Intinya, ini memecahkan masalah antarmuka yang tidak kompatibel. Objek adapter atau adaptor objek merupakan sebuah komponen yang memungkinkan aplikasi untuk memanggil objek jarak jauh, meskipun objek tersebut mungkin telah diimplementasikan sebagai kombinasi dari fungsi library yang beroperasi pada relational database. Contoh dari wrappers itu sendiri yaitu penyimpanan S3 Amazon terdapat dua jenis interface. Yang pertama mengikuti arsitektur tenang, bertindak sebagai adaptor penyimpanan aktual layanan. Yang kedua mengikuti pendekatan yang lebih tradisional, klien akan mengikuti protokol Hypertext Transfer Protocol yang pada dasarnya berkomunikasi dengan server web tradisional. Selanjutnya yaitu wrappers memfasilitasi pengurangan jumlah wrappers dengan menerapkan broker yang secara logis merupakan komponen terpusat yang menangani semua akses antara aplikasi yang berbeda. Jenis yang sering digunakan adalah message atau pesan broker. Adapun message broker merupakan modul program komputer perantara yang menerjemahkan pesan dari protokol perpesanan formal pengirim ke protokol perpesanan formal penerima. Untuk lebih detailnya, perhatikan gambar di bawah berikut. Di sana kita dapat melihat wrapper, itu yang warna abu-abu, kemudian application di gambar A, kemudian di gambar B juga terdapat wrapper dan broker. Pada gambar A mewajibkan setiap aplikasi memiliki pembungkus untuk aplikasi lainnya. Pada gambar B, mengurangi jumlah pembungkus atau wrapper dengan memanfaatkan broker. Untuk lebih jelasnya yaitu dalam kasus perantara pesan, aplikasi cukup mengirimkan permintaan ke perantara yang berisi informasi yang mereka butuhkan. Pada prinsipnya, karena broker menawarkan satu antarmuka untuk setiap aplikasi, kita sering membutuhkan paling banyak pembungkus atau wrapper.
Selanjutnya pengertian interseptor. Interseptor merupakan konstruksi perangkat lunak yang akan memutus aliran kontrol yang biasa dan memungkinkan kode lain, khususnya aplikasi, untuk dieksekusi. Interseptor memainkan peranan penting dalam membuat middleware terbuka. Untuk membuat interseptor generik, mungkin memerlukan upaya implementasi yang substansial. Nah, setelah tadi kita telah membahas tentang pengertian dari interseptor, pada slide ini kita bisa melihat salah satu contoh dari kasus interseptor untuk menangani pemanggilan objek jarak jauh. Pada gambar ini kita bisa melihat ada client application atau application stub, kemudian ada objek middleware, ada local OS, kemudian ada request level interceptor dan message level interceptor. Penjelasan dari gambar ini kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah slide dari penjelasan gambar yang sebelumnya, di mana pada gambar itu kita dapat melihat pada praktiknya antar muka perpesanan yang ditawarkan oleh lokal sistem operasi perlu dipanggil. Pada tingkat itulah, tingkat pesan pencegat dapat membantu dalam mentransfer pemanggilan ke objek target. Middleware sendiri akan secara transparan menangani komunikasi lainnya dengan sistem operasi lokal. Setelah langkah pertama dilakukan, yaitu pemanggilan b-doit atau file diubah menjadi panggilan umum seperti invoke b dan doit file dengan referensi ke metode b dan parameter yang menyertai panggilan tersebut. Sekarang bayangkan objek b direplikasi. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian dari modifiable middleware. Di mana pengertian dari modifiable middleware ini sendiri berhubungan wrapper dan interceptor adalah sarana untuk memperluas dan menyesuaikan middleware. Kebutuhan akan adaptasi berasal dari kenyataan bahwa lingkungan di mana aplikasi terdistribusi dijalankan terus berubah dan membuat aplikasi bertanggung jawab terhadap perubahan. Tugas ini ditempatkan di middleware. Middleware dapat dimodifikasi. Middleware tidak hanya perlu adaptif, tetapi harus dapat memodifikasinya dengan sengaja tanpa menurunkan interseptor dalam penyesuaian aliran kontrol. Baik, kita masuk ke materi contoh memodifikasi sistem. Contoh dari memodifikasi sistem adalah mengganti komponen perangkat lunak saat running time. Salah satu pendekatan paling populer ke arah middleware yang dapat dimodifikasi adalah dengan membangun secara dinamis middleware dari komponen. Kemudian kita masuk ke materi elemen-elemen dasar middleware. Elemen-elemen dasar middleware ini terdiri dari 4 elemen. Elemen pertama yaitu elemen keamanan atau security, dan elemen kedua yaitu elemen pengelolaan sumber daya atau resource management. Elemen ketiga yaitu pengelolaan data atau data management, dan elemen yang terakhir yaitu layanan informasi atau information service. Data-data ini kami dapatkan atau bersumber dari website https://dinus.ac.id.
Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi dalam middleware. Jenis komunikasi dalam middleware itu berdasarkan sifat-sifatnya. Komunikasi dalam sistem tersebar melalui middleware dapat digolongkan menjadi dua macam. Di antaranya yaitu yang pertama, transient versus persistent. Dan jenis komunikasi yang kedua yaitu asynchronous versus synchronous. Data-data jenis komunikasi ini kami dapatkan atau bersumber dari website https://dinus.ach.id. Baik, ini adalah lanjutan materi dari jenis-jenis komunikasi dalam middleware. Yang pertama yang tadi telah disebutkan yaitu transient versus persistent. Transient versus persistent ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu pada persistent communication, sebuah pesan yang dikirim akan disimpan dalam tempat penyimpanan sederhana selama pesan tersebut belum diterima oleh sistem tujuan. Dan ciri yang kedua yaitu transient communication, pesan segera dibuang oleh sistem komunikasi perantara ketika tidak dapat dikirimkan ke tujuan berikutnya. Baiklah, itu sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Kike. Pada Kike, dipersilakan. Oke, lanjutannya yang kedua, asynchronous versus synchronous. Pada asynchronous communication, pengirim dapat langsung mengirimkan pesan berikutnya ketika pesan terdahulu belum sampai di sisi penerima. Sedangkan synchronous communication mensyaratkan pesan terlebih dahulu diterima sebelum pesan berikutnya dapat dikirimkan. Berikut tujuan dari middleware. Tujuan dari middleware, middleware dapat digunakan untuk beberapa tujuan, seperti yang pertama, memberikan fasilitas untuk programmer supaya dapat mendistribusikan objek akan dipakai pada beberapa bagian proses yang berbeda. Dan kemudian sebagai interkoneksi ke beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas dan masalah interoperabilitas. Middleware menjadi sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke dalam aplikasi client atau server dan juga dapat menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Kemudian berikut manfaat dari middleware. Manfaat middleware adalah sebuah abstraksi. Middleware diciptakan sebagai perantara antara sistem informasi atau OS dengan software aplikasi yang terdistribusi, pastinya memiliki manfaat yang besar. Yang pertama, dua buah platform atau aplikasi dapat dijalankan secara bersamaan pada sistem yang terdistribusi. Berikutnya, memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda.
Kemudian transparansi di seluruh jaringan sehingga menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lain. Lalu independen dari layanan jaringan dan handal dan selalu tersedia. Itulah tadi manfaat dari middleware. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur versus middleware. Arsitektur versus middleware. Saat kita membahas arsitektur, ada pertanyaan mengenai di mana posisi middleware. Dalam beberapa kasus, middleware mengikuti bentuk arsitektur yang ada. Dengan adanya middleware, pada bentuk arsitektur tertentu memiliki keuntungan bahwa desain aplikasi menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, walaupun middleware menyediakan distribution of transparency, dirasakan harus ada solusi yang diterapkan pada kebutuhan aplikasi. Solusi yang ada adalah membuat beberapa versi dari sistem middleware. Pendekatan secara umum adalah membuat middleware mudah untuk dikonfigurasi, disesuaikan, dan dikustomisasi sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, peran middleware terhadap sistem terdistribusi. Peran middleware terhadap terdistribusi meliputi merupakan software yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem, tersebar dengan memungkinkan aplikasi yang sebelumnya terisolasi untuk saling berhubungan. Dengan bantuan middleware, data yang sama dengan digunakan oleh customer service, akuntansi, pengembangan, dan manajemen sesuai kebutuhan. Di sini, middleware dapat berfungsi sebagai penerjemah informasi, sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya, Gina. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi middleware dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dari Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Adapun penjelasan kami tadi bersumber dari Martin van Steen Andrew pada tahun 2017 dengan judul Distributed System Third Edition Preliminary Version 3.01 Pre. Kemudian juga ini ada dari Blogspot yang dari kami ambil dari website desain, dari juga link di sini dan beberapa link berikutnya. Sekian materi yang dari kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga materi ini bisa teman-teman pelajari dan juga bisa teman-teman kembangkan lagi dengan mengambil sumber-sumber lainnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gambar tadi. Pahami dulu guys. Guys, kalau di sini pun WordPress mau iyo kedengaran. Iya, yang slide pertama aja tuh Tante. 1 menit, aku kan cuma 1 sampai 5.
Wait, soal nama pasal aku 7. kurang. Wait, nama aku kurang. Kamu Next boy. Potong.